Mengutip sejumlah sumber kuno, Jero Mangku Gede Wangi, pemangku di pura itu mengatakan orang Bali apapun wangsanya tak boleh melupakan pura ini. Paling tidak sekali waktu menyempatkan diri tangkil sembahyang ke pura ini. Sebab jika tidak pernah atau lupa memuja Tuhan yang manifestasinya berstana di pura ini, selama hidup bisa tak pernah menemukan kebahagiaan, kerap cekcok dengan keluarga atau masyarakat dan bahkan pendek umur. Kewajiban masyarakat Bali untuk memuja Batara Hyang Geni Jaya di Lempuyang Luhur disebutkan dalam Bisama Hyang Geni Jaya yang bertulis dalam Lontar Brahmanda Purana sebagai berikut. Wastu Kito Wong Bali. Om Swastiastu, semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, setelah kisah Pulaki, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana sejarah berdirinya sebuah pura yang sangat terkenal, yaitu Pura Lempuyang Luhur. Semeton, tentunya kami sudah pernah mengunjungi Pura Lempuyang ini hampir 4 kali ketika kami berada di Provinsi Bali. Dan bagi semeton yang belum pernah bersembahyang di Pura Lempuyang Luhur yang sangat tinggi ini, kami sarankan untuk sesekali datang dan bersembahyang di pura yang sangat menakjubkan ini karena berada di puncak Gunung Lempuyang atau yang dikenal juga dengan nama di puncak Bukit Bisbis. Pura ini terletak di puncak Bukit Bisbis, termasuk wilayah Kecamatan Abang, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Karangasem, sebagai tempat suci untuk memuliakan dan memuja Ide Sang Hyang Widiwasa dalam perwujudannya sebagai Iswara. Pura ini berstatus sebagai salah satu sad kayangan jagat, sehingga dengan demikian jelas bahwa pura ini merupakan penyusungan jagat yang terletak pada arah timur Pulau Bali. Dengan demikian, dilihat dari segi letak, dapat dijelaskan bahwa fungsi dari pura ini sebagai perlambang untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Berdirinya Pura Lempuyang ini tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa turunnya Batara III pada zaman dahulu dari Gunung Semeru dan kejadian-kejadian sesudah peristiwa tersebut. Dari sekian banyak sumber, ada baiknya kita kutip dari 3 buah. Di antaranya yang pertama Babat Pasek, kemudian yang kedua Lontar Kutara Kanda, Dewa Purana Bangsul. Yang ketiga Prasasti Desa Sading. Mengenai isi detailnya, semeton bisa membaca langsung pada babatbali.com. Dari ketiga buah sumber tersebut dapat diketahui bahwa sebagai awal berdirinya Pura Lempuyang Luhur ini erat kaitannya dengan tibanya Batara III di Bali, di mana antara lain disebutkan bahwa Batara III tiba di Bali pada hari Jumat Kliwon Waratolu bertepatan dengan sasi bulan Kalima pada tahun Isaka 113 atau sekitar November 191. Sebagaimana sudah disebutkan terdahulu bahwa di antara Batara III atau Batara Geni Jaya berpayangan di Gunung Lempuyang atau Bukit Bisbis. Batara III tiba di Bali dari Gunung Semeru, Jawa Timur atas perintah Batara Pasupati untuk dijadikan junjungan Pulau Bali. Sedang peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian seperti tibanya Raja Srijaya Sakti yang kemudian bersemadi di sana adalah merupakan kelanjutan dan kelengkapan semata-mata. Di Pura Lempuyang Luhur ini terdapat sesuatu yang menarik dan merupakan keistimewaan yang bersifat khusus, ialah dengan terdapatnya serumpun bambu buluh gading. Di dalam ruas-ruas bambu ini akan didapat tirta atau air suci yang lazim disebut tirta pingit, karena tidak setiap orang yang datang sembahyang ke sana akan memperolehnya, melainkan hanya suatu kelompok keturunan saja yang mendapatkan tirta tersebut, sedang dari warga lainnya tidak mungkin. Pengemban Pura Lempuyang Luhur ialah seluruh krama desa Pura Ayu. Adapun susunan jumlah dan nama pelinggi bangunan suci yang terdapat di Pura Lempuyang Luhur adalah sebagai berikut, yaitu sebuah padmasana yang terletak di bagian utara menghadap ke selatan sebagai Parayangan Batara Luhuring Akase. Yang kemudian yang kedua, 2 buah pelinggi berbentuk seperti padmasana yang pondasinya menjadi satu terletak pada bagian timur menghadap ke barat.
yang sebelah utara sebagai Parahyangan Hyang Geni Jaya dan yang di sebelah selatan sebagai Parahyangan Puara para putra beliau. Kemudian sebuah balai pawedan atau piasan sebagai meletakkan sesaji dan sekaligus sebagai balai pawedan atau tempat memuja. Kemudian sebuah bangunan gedong pasimpenan sebagai tempat menyimpan alat upacara. Pelinggih yang terdapat di Pura Lempuyang Luhur lazim juga disebut dengan kayangan Tripurusa, yaitu Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa sebagai perwujudan ide Sang Hyang Widewasa. Upacara aci atau pujawali di Pura Lempuyang Luhur ada dua jenis, yaitu setiap 6 bulan sekali bertepatan dengan hari Kamis Umanis Wara Dunggulan Umanis Galungan dan pada setiap Purnamaning Wesake atau Purnama Sasih Kedase. Pemangku dari Pura Lempuyang Luhur ini selalu dijabat oleh salah satu keturunan secara tradisional menurut garis Purusa patrilineal. Sedang mengenai penggangge yang dipergunakan di Pura Lempuyang Luhur ini selalu berwarna putih dan kuning. Bila mana akan diselenggarakan upacara aci atau piodalan, seluruh bahan-bahan ramuan disediakan oleh para teruna atau pemuda, sedangkan yang mengerjakan adalah para daha atau kerandan ialah para wanita remaja. Ini dimaksudkan agar semuanya bersifat suci karena rohaniah, walaupun kadang-kadang hal ini belum dapat sebagai jaminan mengenai kesucian tersebut. Dalam berbagai sumber, lontar atau prasasti kuno, ada 3 pura besar yang sering disebut selain Besaki dan Ulun Danu Batur, yakni Pura Lempuyang. Pura Lempuyang Luhur terletak di puncak Bukit Blisbis atau Gunung Lempuyang, Karangasem. Pura ini diduga termasuk paling tua di Bali. Bahkan diperkirakan sudah ada sejak zaman pra-Hindu Buddha yang semula bangunan suci yang terbuat dari batu. Pura Lempuyang itu merupakan istana Hyang Geni Jaya atau Dewa Iswara. Bagaimanakah cikal bakal berdirinya Pura Lempuyang? Ada sebuah informasi berdasarkan pemotretan dari angkasa luar. Di ujung timur Pulau Bali muncul sinar yang amat terang, paling terang dibandingkan sebagian lainnya. Namun tak diketahui pasti dari kawasan mana sinar itu, tetapi diduga dari Gunung Lempuyang. Soal arti dari Lempuyang ada berbagai versi. Dalam buku terbitan Dinas Kebudayaan Bali tahun 1998 berjudul Lempuyang Luhur, disebutkan Lempuyang berasal dari kata lampu, artinya sinar, dan hyang untuk menyebut Tuhan seperti Hyang Widi. Dari kata itu Lempuyang atau Lempuyang diartikan sinar suci Tuhan yang terang benderang. Pura Lempuyang itu merupakan istana Hyang Geni Jaya atau Dewa Iswara. Versi lain menilik Lempuyang sebagai sebuah kata yang berdiri sendiri. Di Jawa, lempuyang itu menunjuk sejenis tanaman untuk bumbu. Hal itu juga dikaitkan ada banjar di sekitar Lempuyang bernama bangle dan gamongan. Keduanya juga tanaman sejenis yang bisa dipakai obat untuk bumbu. Versi lain juga menyebut dari kata empu atau emong yang diartikan sebagai Batara Hyang Pasupati mengutus 3 putra-putrinya turun untuk mengemong guna menjaga kestabilan Bali dari berbagai guncangan dan bencana alam. Ketiga putra-putri itu yakni Putra Hyang Putrajaya berstana di Toh Langkir, Gunung Agung dengan Parahyangan di Pura Besaki, Betari Dewi Danu berstana di Pura Ulun Danu Batur, dan Betara Hyang Geni Jaya di Gunung Lempuyang. Namun apapun versi dari Lempuyang itu, Pura Lempuyang sendiri memiliki status yang sangat besar, sama seperti Besaki, baik dalam konsep Padma Buwana, Caturloka Pala, ataupun Dewata Nawasanga. Dalam sebagai sumber lontar atau prasasti kuno ada 3 pura besar yang sering disebut selain Besaki dan Ulun Danu Batur, yakni Lempuyang. Pura Lempuyang Luhur yang terletak sangat tinggi di puncak Bukit Bisbis atau Gunung Lempuyang itu diduga termasuk pura paling tua di Bali. Bahkan diperkirakan sudah ada pada zaman pra-Hindu Buddha yang semula bangunan suci yang terbuat dari batu. Pada sekitar tahun 1950 di tempat didirikannya Pura Lempuyang Luhur kini baru ada tumpukan batu dan sanggar agung yang dibuat dari pohon. Di bagian timur berdiri sebuah pohon sidakarya besar yang kini sudah tak ada, diduga tumbang atau mati. Barulah pada tahun 1960 dibangun 2 padma kembar, sebuah padma tunggal Bali Piasan. Kini pemugaran dan pemugaran pura kian meningkat. Mengutip sejumlah sumber kuno, Jero Mangku Gede Wangi, pemangku di pura itu mengatakan orang Bali apapun wangsanya tak boleh melupakan pura ini. Paling tidak sekali waktu menyempatkan diri
tangkil sembahyang ke pura ini. Sebab jika tidak pernah atau lupa memuja Tuhan yang manifestasinya berstana di pura ini, selama hidup bisa tak pernah menemukan kebahagiaan, kerap cekcok dengan keluarga atau masyarakat dan bahkan pendek umur. Kewajiban masyarakat Bali untuk memuja Batara Hyang Geni Jaya di Lempuyang Luhur disebutkan dalam Bisama Hyang Geni Jaya yang bertulis dalam Lontar Brahmanda Purana sebagai berikut. Wastu kita wong Bali, yan kita lali ring kayangan, dan bakti kita ngedasa temuang sapisan ring kayangan ira yang Agni Jaya. Moga-moga kita tanda di jatma, wastu kita ping 3 kena saupa drawa. Juru Mangku Gede Wangi mengatakan untuk memulai belajar ilmu pengetahuan apalagi ilmu keagamaan Hindu sangat baik jika dimulai dengan mohon restu di Pura Lempuyang Luhur. Jero Mangku Gede Wangi menyampaikan di Pura Lempuyang Luhur terdapat tirta pingit di pohon bambu yang tumbuh di areal Pura Luhur. Saat umat Nunas Tirta pemangku pura usai mengaturang penguning akan memotong sebuah bambu, air suci atau tirta dari pohon bambu itu dipundut untuk nguput berbagai upacara kecuali manusia yadnya. Siapapun tak boleh berbuat buruk seperti campah di pura jika tak ingin kena mara bahaya, ujar Jero Mangku. Saat puja wali tak terlalu besar pengayah, biasanya dari desa Pakraman Puwayu saja. Namun jika puja wali besar seperti Batara Turun Kabeh dan Batara Masucian ke Segara, pengayah turun dari 6 desa Pakraman di sekitar seperti Purwayu, Segaha, Basangalas, Nanggis, Tista, dan Gulinten. Ada sejumlah pantangan yang jika dilanggar bisa berakibat buruk. Saat naik ke Lempuyang Luhur, kata Jero Mangku Gede Wangi, sejak awal pikiran, perkataan, dan perbuatan harus disucikan. Tak boleh berkata kasar saat perjalanan. Selain itu, orang Cuntaka, wanita haid menyusui anak yang belum tanggal gigi susu, sebaiknya jangan dulu masuk pura atau bersembahyang ke pura setempat. Jero Mangku mengatakan, pernah ada rombongan orang sembahyang naik Isuzu dari negara. Rupanya sebelum ke Lempuyang, rombongan itu melayat orang meninggal lebih dahulu. Mobil rombongan itu pun jatuh terperosok ke jurang karena tak bisa naik tanjakan sebelah atas rumah Mangku Pasek. Saya dengar salah seorang rombongan sudah mencegah agar jangan langsung ke Pura Lempuyang, tetapi saran itu tak digubris, ujar Jero Mangku. Selain sejumlah larangan itu, juga umat yang hendak ke Lempuyang Luhur tidak diperkenankan membawa perhiasan emas. Soalnya umat yang menggunakan perhiasan emas, perhiasan itu kerap hilang misterius. Membawa atau makan daging babi saat di Lempuyang Luhur juga sebaiknya tak dilakukan. Jero Mangku mengatakan masyarakat dan umat yang naik ke Gunung Lempuyang diharapkan tak berbuat buruk, seperti mengambil tanaman, melakukan coret-coret di jalan dan atau di pura. Sampah, terutama sampah plastik, hendaknya dibawa atau dibuang di tong sampah yang tersedia. Berbakti kepada Tuhan bukan cuma lewat sembahyang, tetapi juga dengan jalan karma marga, seperti menjaga kebersihan lingkungan, alam, atau pura, katanya. Jero Mangku mengatakan belum pernah ada orang yang menghitung pasti berapa sebenarnya jumlah tangga naik ke Pura Lempuyang Luhur yang berketinggian lebih dari 1174 meter. Ada yang mengatakan 1750 tangga, ada juga yang mengatakan 1800 tangga. Sementara itu dosen stikip agama Hindu Amlapura Dr. Andes IP Arnawa SAG MSI mengatakan cuma bersembahyang insidental ke Pura Lempuyang Luhur disebutkan tak harus melakukan pelukatan saat masuk pura. Soalnya selain ke Lempuyang Luhur, umat bisa melukat di pesucian Telaga Mas. Saat naik menuju Pura Luhur yang tinggi, berbagai kotoran tubuh juga berangsur disucikan. Soalnya ribuan kali menghela nafas seperti saat pranayama, keringat keluar. Sembahyang sampai ke Pura Lempuyang Luhur merupakan pendakian spiritual. Umat yang benar-benar niatnya kuat dilandasi Trikaya Parisuda, yang mampu dengan mudah mencapai Pura Luhur. Jika ragu-ragu atau tak tulus, bisa terjadi halangan seperti kepayahan bahkan terjatuh di jalan. Pura Lempuyang Luhur terletak di bagian timur Pulau Bali, tepatnya di desa Purahayu, Kecamatan Abang, Karangasem. Semoga Istana Channel, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Ingatlah, jika Anda adalah seseorang
dari suku Bali yang beragama Hindu, Anda wajib dan harus pernah paling tidak sekali bersembahyang di Pura Lempuyang, karena mengingat beberapa pastu yang ada dan tertulis. Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.